Pada kisah minggu lalu, diceritakan kalau Legi yang dihianati oleh Arka akhirnya memutuskan untuk memburu Arka ke desa Ronggeng. Ia berangkat sendirian dari markas Lati Ireng lantaran 4 panglima lainnya harus dirawat karena luka berat yang dialami setelah babak belur dihajar si Maung. Beberapa jawara yang menghalangi Legi di desa Ronggeng pun tak mampu meredam amukan Legi. Alhasil, para jawara itu pun tewas di tangan Legi dengan mengenaskan. Bahkan tak hanya itu, bangsa lelembut yang menghuni desa Ronggeng pun ampun-ampunan pada Legi, hingga akhirnya mereka pun menunjukkan tempat persembunyian Arka di dasar danau. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan menit saja Legi mampu menghabisi gegeduk desa Ronggeng itu hingga air danau pun tumpah ke daratan. Legi menyeret jasad Arka ke tengah desa dan berseru bahwa mulai saat itu desa Ronggeng harus patuh di bawah kekuasaannya. Seketika seluruh penghuni desa Ronggeng dari bangsa manusia sampai lelembut tunduk pada Panglima Lati Ireng itu. Sementara itu, Eyang Teja sempat menemui Sukardi dan 2 petapa gendeng di pulau terpencil. Beliau memutuskan untuk menyembunyikan murid-murid Abah Gufron beserta Gendis di tempat yang berbeda. Jaka diserahkan pada Sukardi dan 2 petapa gendeng, sedangkan Gendis dititipkan ke Nyi Karsih di Surau Abah. Lalu Tono disembunyikan di pucuk gunung yang dihuni oleh banyak binatang buas. Eyang berhasil membujuk para binatang buas itu dengan memberi mereka makanan. Eyang pun menitipkan Tono yang digantung di sebuah pohon besar. Entah apa maksud Eyang menempatkan Tono di tempat berbahaya itu. Lalu kemana Ujang dibawa Eyang? Ya, khusus untuk Ujang sendiri, Eyang akan mengurusnya langsung. Jika kita lihat dari percakapan antara Eyang dengan Sukardi, tentu saja Eyang memiliki maksud dan tujuan memisahkan 4 anak itu. Selain menyembunyikan mereka dari buruan rimba, Eyang juga berniat meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Itu berarti Jaka akan dibimbing langsung oleh Sukardi dan 2 petapa gendeng, sementara Gendis akan dilatih oleh Nyi Karsih. Adapun Tono masih belum jelas akan dibimbing oleh siapa, sedangkan Ujang akan belajar menguasai Khoda Maung secara langsung dengan Eyang Teja. Cerita beralih ke Surau Abah. Si Jaro dan pasukan Gendis yang belakangan dirawat di Surau Abah kini sudah kembali pulih. Sesuai perintah Abah Gufron di sequel sebelumnya, mereka akan segera berangkat ke Kampung Japati untuk menyudahi konflik yang terjadi akibat fitnah Arka dan menjelaskan semuanya. Selain itu, Abah juga meminta si Jaro untuk memimpin kembali Kampung Japati dan mengajak penduduk membangun lokasi yang terdampak bencana. Sementara pasukan Gendis diminta untuk membantu Jaro dan merawat Ki Jambrong yang masih koma saat Jaka dan Gendis diusir oleh para penduduk. Si Jaro dan pasukan Gendis pun manut pada perintah Abah. Akan tetapi, sebelum berangkat menuju Kampung Japati, salah seorang pasukan Gendis sempat memohon pada Abah agar diizinkan bertemu dengan Gendis. Mereka begitu khawatir pada kondisinya. Namun sayang, sejak Gendis tiba di surau, Abah belum mengizinkan mereka menemui Gendis karena Nyi Karsih sedang fokus pada penyembuhan lukanya. Kedatangan Gendis di Surau Abah memang terbilang misterius. Entah dari mana Eyang Teja masuk membawa Gendis ke dalam rumah Abah. Padahal tak ada satupun dari mereka yang melihat Eyang di surau. Tuan Jaro, berangkatlah dengan teman-teman Gendis ini. Insya Allah mereka akan membantumu untuk membangun Kampung Japati dan merawat Ki Jambrong, kata Abah. Baik, Bah. Terima kasih sudah menolong kami dari mara bahaya. Saya bingung harus membalas apa, kata si Jaro. Abah cuma tersenyum dan menjelaskan kalau pertolongan itu datang dari Gusti Allah. Kemudian si Jaro dan pasukan Gendis pun berangkat menuju tempat pengungsian. Singkat cerita, mereka tiba di tempat pengungsian. Di sana, si Jaro tak melihat satupun warga. Suasana begitu sepi. Lalu Jaro mendengar tangisan anak kecil dari dalam tenda. Bu, lapar, kapan kita makan?
Rintih suara itu. Mereka menghampiri tenda dan membukanya. Betapa terkejutnya si Jaro dan pasukan gendis melihat para warga yang terbaring lemas. Para warga sontak menoleh ke arah si Jaro. Semua nampak ketakutan. Astagfirullah, ada apa ini? Ucap si Jaro. Diam kau di sana. Untuk apa kau kembali ke sini? Kau sudah menelantarkan kami selama beberapa hari ini, kata salah seorang bapak-bapak. Si Jaro terdiam karena sadar kalau desanya sedang kacau. Anak muda, cepat bagikan perbekalan kita pada warga, perintah Jaro pada pasukan gendis. Tanpa banyak bicara, mereka segera memberikan potongan-potongan gegetuk dan buah-buahan yang dibawa dari Surau Abah. Sebagian yang lain menuangkan air ke dalam gelas dan membagikannya pada warga. Wajah semua orang di tenda darurat itu nampak pucat. Raut wajah mereka menggambarkan rasa lapar dan dahaga. Bergetar hati Jaro dibayangi rasa bersalah. Namun ia masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ayo semuanya, makanlah perbekalan yang tersedia, ucap Jaro sambil menyapa satu persatu para warga dengan senyum hangatnya. Mereka pun memakan sajian yang diberikan si Jaro dengan lahap. Kemudian si Jaro pergi ke dapur darurat. Ia menyalakan tungku dari sisa kayu bakar yang masih ada. Dengan dibantu pasukan gendis, si Jaro memasukkan air untuk membuat teh hangat. Dalam sekejap, makanan yang disajikan Jaro habis tak tersisa. Bahkan beberapa anak kecil masih ada yang merengek minta makan. Setelah itu si Jaro meminta bapak-bapak keluar untuk berbicara. Ia mulai menggali informasi dari bapak-bapak tentang apa yang terjadi. Mereka pun menjelaskan bahwa selama Jaro menghilang, para warga jadi bercerai-berai. Pertikaian terjadi di antara mereka lantaran tak ada kepastian hendak diapakan nasib para korban bencana alam. Alhasil, sebagian saudagar memilih untuk meninggalkan tempat pengungsian dan pindah ke desa lain. Jadi, yang tersisa di tenda darurat hanya kaum miskin yang tak punya apa-apa. Karena itulah, pasokan makanan dan air bersih jadi menipis. Hingga tak heran banyak warga yang mengalami kelaparan. Para warga pun sangat membenci Jaro yang pergi tanpa kejelasan. Pecah tangis Jaro mendengar kekacauan yang terjadi di tengah penduduk. Perlahan si Jaro mulai menjelaskan asal muasal musibah ini terjadi. Ia menuturkan kisah dari awal ia dijebak oleh Arka hingga akhirnya diselamatkan oleh seseorang dan dirawat di Surau Abah. Mungkin kejadian ini akan sulit dicerna akal, namun itulah yang terjadi, kata Jaro. Pemimpin kampung Japati itu mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat dan membangun kembali semangat gotong royong. Dengan kelihayan bicaranya, si Jaro akhirnya berhasil meyakinkan para warga. Sekarang kita akan mulai lagi pembangunan kampung kita. Teman-teman gendis ini akan membantu kita. Ajakan si Jaro pada warga mendapatkan respon yang baik. Setelah tahu bahwa akar permasalahan dari semua yang terjadi ada pada sosok Arka. Kemudian si Jaro menyusul satu persatu para saudagar yang masih menyimpan banyak harta untuk kembali ke kampung Japati agar pembangunan dapat berjalan maksimal. Meski harus bersusah payah menjemput mereka satu persatu, syukurnya kebanyakan dari mereka bersedia kembali dan berdamai atas cekcok yang terjadi. Ki Jambrong yang tak lain bapak angkat Jaka juga kembali mendapatkan perawatan intens oleh pasukan gendis. Cerita beralih ke Tono. Meski berangsur membaik, saat ini kondisi sahabat Ujang itu masih tak sadarkan diri dan tergantung di sebuah pohon besar. Hewan-hewan liar yang diperintah Eyang untuk menjaga Tono juga masih setia menemaninya. Hingga tiba di suatu malam, jari-jari Tono mulai bergerak. Kelopak matanya perlahan terbuka. Ya, akhirnya Tono siuman dari pingsannya. Ia mencoba duduk sambil memegang sehelai kain yang menggantungnya. Tono bingung sedang berada di mana. Dari bawah, seekor macan tutul tiba-tiba mengaum sambil menatap ke arah Tono. Ia terkejut bukan main. Pasalnya, di bawah ada banyak sekali hewan buas. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mencoba menyerang Tono. Wajar saja kalau sahabat Ujang itu kaget, karena ia sendiri tak tahu kalau Eyanglah yang menitipkannya pada hewan-hewan itu. Kemudian muncul suara misterius tanpa rupa.
Kau tak usah takut, turunlah ke bawah. Tono langsung sigap mendengar suara itu. Siapa kau? Tanya Tono. Lalu suara itu kembali mengulang perkataannya, meminta Tono turun ke bawah. Sempat dibayangi rasa takut, tapi Tono mencoba mengikuti arahan suara itu. Ia melompat ke bawah dan jatuh tepat di tengah hewan buas yang mengelilinginya. Akan tetapi, para hewan yang mengitari Tono itu hanya menatapnya. Lalu, seekor macan tutul berjalan mendekati Tono. Suara misterius pun muncul lagi. Kini, Tono diminta untuk mengikuti kemana macan tutul itu pergi. Tetaplah tenang dan berjalanlah di belakang macan tutul itu. Hewan yang lain tiba-tiba membuka jalan untuk si macan. Tono pun mengikutinya di belakang. Macan tutul itu terus berjalan menerobos semak belukar, melewati danau hingga tiba di suatu lembah. Macan tutul itu menghentikan langkahnya. Lalu tiba-tiba ada yang memanggil Tono dari arah belakang. Aku di sini, Tono. Sontak Tono menoleh dan mencari sosok yang memanggilnya. Namun Tono tak menemukan siapapun di sana. Saat ia kembali menengok ke depan, macan tutul yang menuntunnya tadi hilang entah kemana. Perasaan Tono mulai tak tenang. Jangan-jangan ini adalah jebakan. Matanya begitu awas memperhatikan sekitar. Angin di puncak bukit itu kemudian bertiup sedikit kencang. Tono merunduk dan terus meningkatkan kewaspadaan. Firasat Tono begitu tajam. Ia merasa sedang diawasi oleh seseorang. Dan benar saja, dari atas pohon sebuah topi caping meluncur deras ke arah Tono. Sahabat Ujang itu meloncat menghindarinya. Caping yang melesat ke arahnya pun tertancap di sebuah batang kayu. Itu adalah caping milikku, gumam Tono. Ia mendekati caping itu dengan berjalan merunduk. Siapa yang melempar capingku? Tanya Tono yang masih keheranan. Saat ia hendak menyentuh capingnya, tiba-tiba ada yang menyabet tangan Tono dengan sebuah pecut yang menjulur dari atas pohon. Plak! Tangan Tono sampai baret dan keluar darah. Pecut berukuran panjang itu tiba-tiba menyusut dan ditarik kembali oleh seseorang. Di atas pohon, Tono melihat sesosok manusia berpakaian tertutup serba hitam. Penampilannya mirip ninja. Sosok itu tertawa sambil melilitkan pecut di badannya. Akhirnya, kau tiba di tempat ini. Tono merasa terancam. Ia sama sekali tak memegang senjata. Sahabat Ujang itu segera mencabut capingnya yang tertancap. Sekedar informasi saja, caping Tono itu memang bukan caping biasa. Caping tersebut diciptakan oleh Tono sebagai senjata. Ia melapisi pisau baja yang melingkari ujung capingnya. Bahkan dengan ajian tertentu, caping itu mampu membuat ledakan bila Tono menghendakinya. Sebagaimana pernah diceritakan saat Tono berhadapan dengan Arka. Kini sahabat Ujang itu bersiap untuk melakukan serangan balik pada sosok ninja itu. Tapi sialnya, gerakan Tono terlalu lambat. Hingga tak sadar sosok ninja itu sudah ada di belakang Tono dan menempelkan pisau di lehernya. Jangan terlalu agresif, Tono. Kita baru saja berjumpa, kata ninja itu. Akan tetapi, meski sudah dalam keadaan terpojok, Tono masih berani menggertak dengan menempelkan ujung capingnya di badan sang ninja. Sedikit saja kau gerakan pisau itu, akan kurobek perutmu, kata Tono. Keduanya sempat terdiam beberapa saat. Kemudian Tono melakukan gerakan cepat dengan merebut pisau di lehernya dan menyekut badan sang ninja. Bruk! Sosok itu mundur beberapa langkah ke belakang. Akan tetapi, saat Tono menatap wajahnya, betapa terkejutnya sahabat Ujang itu melihat penutup kepala si ninja yang kosong tak berisi. Bahkan, kakinya saja tergantung melayang. Penampakannya serupa pakaian yang bisa bergerak. Tono sama sekali tak menyangka kalau yang ia hadapi hanya sebuah pakaian. Lalu anehnya, pakaian itu bisa bicara dan bergerak. Ada apa, Tono? Kau terlihat sedikit canggung. Apa kau tak bisa melihat rupaku? Kata sosok ninja itu. Tono merinding sampai badannya keluar keringat dingin. Kemudian ia teringat pada ilusi Arka. Jangan-jangan dia masih orang yang sama, gumam Tono dalam benaknya. Tono tak ingin berlarut dalam ketakutannya. Ia bergerak menghajar ninja itu dengan tinjunya. Push!
Saat dipukul, pakaian itu mengeluarkan asap pekat dan kempes layaknya pakaian biasa. Tono menyayat-nyayat pakaian itu dengan capingnya untuk memastikan siapa sosok di balik pakaian ninja itu. Tapi sayang, yang disobek oleh Tono hanya tersisa pakaiannya saja. Tono kembali berdiri dan berteriak, "Pengecut, tunjukkan wujudmu. Ayo berduel secara jantan," tantang Tono. Sahabat Ujang itu sedikit lengah dan mengabaikan pakaian yang ia sobek tadi. Tanpa diduga, pakaian itu kembali berdiri dengan sendirinya. Sosok itu pun akhirnya menampakkan wujudnya dengan pakaian ninja itu. "Apa kabar, Tono?" Tono membalikan badannya dan mundur menjauhi sosok itu. Ninja itu kemudian membuka penutup wajahnya. Kira-kira siapa manusia di balik pakaian ninja itu? Haha, rupanya dia adalah Marno, sang penjaga gerbang Megabodas, yang dulu pernah berjumpa saat menghabisi Datuk Wira di sequel Ujang Jilid 1. Tono tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa kau masih ingat dengan wajah ini?" tanya Marno. "Bukankah kau penjaga gerbang Megabodas?" sahut Tono. "Baguslah kalau kau masih mengingatku. Bagaimana kau bisa ada di sini?" tanya Tono yang masih kebingungan. Marno tak terburu-buru menjelaskan semuanya. Ia pun mengajak Tono ke sebuah saung yang jaraknya tak begitu jauh. Di sana, Marno menyuguhkan makanan dan minuman untuk Tono. "Sudahlah, jangan terlalu tegang. Kau aman berada di sini," kata Marno. "Bagaimana aku bisa tenang sementara barusan kau hampir memutus pergelangan tanganku dengan pecutmu?" ucap Tono sedikit kesal. Marno meminta maaf kalau perbuatannya sedikit membahayakan Tono. Sebenarnya, ia hanya ingin menguji kehebatan Tono. Setelah sekian lama tak berjumpa, Marno mengakui kalau sekarang Tono lebih awas menghadapi musuh. Bahkan saat Tono sempat mengancam akan menyobek perutnya, Marno menilai kalau Tono selalu bisa melihat celah meski dalam keadaan terpojok. Ya, begitulah Tono yang kita kenal. Jangan lupa, dia adalah sahabat Ujang si ahli siasat. Bicara soal caping, Tono pun menanyakan pada Marno dari mana ia mendapatkan caping itu. Karena seingat dia, caping itu sempat tertinggal di hutan saat berhadapan dengan Arka. "Bagaimana kau bisa menemukan capingku?" tanya Tono. "Bukan aku yang menemukan capingmu," jawab Marno. "Lalu siapa?" Tono semakin penasaran. "Eyang Tejalah yang menitipkan caping itu padaku. Beliau juga yang menyelamatkanmu dan sahabatmu yang lain." Ucapan Marno membuat Tono terkejut. "Apa katamu?" Marno menjelaskan bahwa selama ini masih ada banyak hal yang belum diketahui Tono. Sahabat Ujang itu pun meminta Marno untuk menjelaskan siapa sebenarnya Eyang. Maklum saja, selama ini Tono hanya menganggap Eyang sebagai teman Abah saja. Dia tak pernah tahu kalau sebenarnya Eyang Teja sangat mengawasi pergerakan Tono dan yang lainnya. Perlahan Marno pun membuka sejarah tentang awal pertemuannya dengan Eyang. "Sebelum aku bicara, apa kau berjanji padaku untuk tidak menceritakan semuanya pada orang lain?" tanya Marno. "Kenapa aku harus merahasiakan ceritamu?" timpal Tono. "Karena aku berbeda denganmu." Lalu Tono diajak ke sebuah kubangan mata air yang jernih. Di sisi kubangan itu, Tono disuruh menatap airnya dari atas permukaan. "Apa yang kau lihat?" tanya Marno. Tono merasa bingung dengan pertanyaan itu. "Kupikir tak ada yang aneh. Aku hanya melihat bayanganku saja," kata Tono. Lalu Marno berdiri di samping Tono dan melakukan hal yang sama. "Coba kau perhatikan, apa kau melihat ada yang aneh?" Tiba-tiba Tono terperanjat dan merasa ketakutan. Rupanya Marno tak memiliki bayangan. Di permukaan air jernih itu hanya nampak sebuah baju tanpa kepala. Tono mengedipkan matanya berkali-kali sambil terus menoleh ke arah mata air dan si Marno. "Makhluk apa kau sebenarnya?" tanya Tono sedikit ketakutan.
Haha, sekarang kita akan buka lagi sebuah rahasia dalam sequel ini. Jadi, sebenarnya Marno ini adalah jin penghuni bukit itu. Di masa lalu, Marno merupakan salah satu pemimpin kelompok jin yang ditaklukkan oleh Rimba dalam sebuah pertarungan. Karena kekalahan itu, Marno pun dijadikan budak dan dipaksa melayani Rimba untuk ikut ke dalam padepokan Lati Ireng. Selama bertahun-tahun menjadi bawahan Rimba, Marno kerap kali disiksa saat gagal memenuhi ambisi Lati Ireng. Sebelum mengenal Eyang, Marno adalah sosok jin kafir yang senang mengganggu manusia. Bahkan, tak jarang Marno diperintahkan Rimba menghabisi rakyat jelata dengan kekuatan teluhnya. Sebenarnya Marno merasa terkekang dengan ulah Rimba yang kerap kali memandangnya sebagai makhluk hina. Terbesit perasaan ingin bebas dari belenggu Lati Ireng. Namun apa daya, kekuatan Rimba adalah momok menakutkan yang tak bisa ia lawan. Hingga datang suatu masa saat Marno diperintahkan Rimba untuk menelus seorang wanita suci di sebuah kampung. Wanita itu hendak diteluh oleh Rimba karena menolak menjadi selirnya. Ketika Marno tiba di kediaman wanita itu, tiba-tiba Eyang muncul dan mencegahnya melakukan perbuatan keji tersebut. Awalnya Marno melawan pada Eyang karena hal itu adalah perintah dari sang juragan Lati Ireng. Kemudian Eyang menawarkan kebebasan baginya asal ia mau mengikuti perintah Eyang. Tapi tawaran Eyang tak begitu saja diterima Marno. Sebaiknya kau jangan menghalangi jalanku, atau kau akan menerima kekuatan teluhku yang tak ada obatnya, gertak Marno pada Eyang. Kemudian Eyang menantang Marno untuk meneluh dirinya dengan syarat kalau teluhnya gagal, maka Marno harus mau mengikuti perintah Eyang. Tanpa pikir panjang, Marno segera menyerang Eyang dengan berbagai ritual teluh jarak dekat. Diawali dengan memasukkan benda-benda tajam seperti paku dan beling ke dalam tubuh Eyang. Marno melakukan itu tanpa menyentuh fisik Eyang. Akan tetapi, bukannya merasa kesakitan, Eyang justru tertawa terbahak-bahak. "Kenapa tubuhku tiba-tiba terasa geli sekali?" ucap Eyang. Merasa diledek, Marno kesal dan menyerang Eyang. Ketika hendak bergerak, tiba-tiba saja tubuh Marno dipenuhi paku dan beling yang mengeluarkan api hingga membakar badan Marno. Jin yang menjadi budak Rimba itu ampun-ampunan pada Eyang. Tapi Eyang berlalu begitu saja. Marno berteriak, jika Eyang bisa menolongnya, maka ia rela melayani Eyang seumur hidup. Eyang tertarik dengan ucapan Marno. "Apa benar yang kau katakan barusan?" Kemudian Eyang meredam api yang membakar badan Marno hanya dengan sekali tiup. Saat apinya padam, Marno justru kabur dan melapor pada Rimba bahwa ada sosok kakek tua yang menghalangi misi teluhnya. Sayang seribu sayang, laporan Marno ditolak mentah-mentah. Ia justru dihukum oleh Rimba dan dibelenggu rantai panas di sebuah lembah angker. Hampir setiap hari jin itu menjerit kesakitan. Lalu tanpa diduga, Eyang datang dan menolongnya. "Kenapa kau menolongku?" tanya Marno. "Kau punya hutang budi padaku," jawab Eyang. Ya, Marno memang sudah berjanji akan tunduk melayani Eyang. Sejak saat itu, Eyang membawa kabur jin Marno dan mendidiknya sebagaimana ia pernah mendidik Rimba di masa lalu. Kini, Marno sudah menjelma menjadi jin sakti yang dapat berwujud menyerupai manusia. Itu semua berkat didikan Eyang. Bahkan dalam perjalanannya, Eyang juga berhasil mengajak jin Marno untuk memeluk Islam dan berjanji tak mengganggu bangsa manusia lagi. Kisah masa lalu Marno membuat Tono begitu takjub. Awalnya Tono mengira kalau kakek tua yang ia kenal hanya sebatas manusia biasa. Rupanya Eyang Teja memiliki kekuatan mengerikan.
Kenapa dulu kau bisa ada di Mega Bodas dan menyamar sebagai penjaga gerbang? Tanya Tono. Eyanglah yang memerintahkan aku memata-matai Datuk Wira dan menunggu kalian datang ke paguyuban Mega Bodas. Jreng jreng. Lagi-lagi Eyang pelakunya. Pantas saja Marno sempat berkata pada Tono saat berpisah di Mega Bodas kalau dirinya tak sabar ingin bertemu lagi dengan Tono. Rupanya pertemuan hari ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Benar-benar kakek edan. Demikian kisah Ujang kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.